IMPA. Kita ketemu lagi loh di minggu hari ini ya, tanggal 2 Oktober ya Kak ya. Nah, sebelum kita IMPA, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau nyanyi adik-adik. Kita udah semangat belum ya Kak ya? Kayak kita harus membakar semangat adik-adik nih. Iya, kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Terus adik-adik, mari kita tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Aku Bersukacita. Adik-adik masih semangat gak ya? Harus semangat dong. Semangat dong harusnya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Berpesan. Oh iya, tetap bangkit berdiri ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita kan tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali di kursinya masing-masing atau di tempat duduk masing-masing. Sekarang kita mau doa pembukaan. Kita sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk IMPA ya Bapa. Meskipun mereka IMPA lewat online, tapi mereka tetap semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami sudah mau menyerahkan IMPA hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati dan berkati adik-adik juga ya Tuhan, supaya setiap minggu adik-adik semakin semangat untuk IMPA ya Bapak, meskipun online atau offline. Dan juga ya Tuhan, kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita bermazmur, mari kita menyanyikan lagu Tiap Waktu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bermazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau sudah menemukannya, mari kita membacanya selayaknya kita bermazmur. Kak Anggi akan membaca pada ayat yang tercetak keluar. Adik-adik semuanya akan membaca pada ayat yang tercetak ke dalam. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Dan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan tiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau sudah menemukannya, Kak Anggi baca untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Tetap semangat ya, karena pagi ini Kak Lucy mau bercerita. Judul firman Tuhan pada pagi ini, Aku mau berdoa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari kitab apa? Ada yang masih ingat? Ya, kitab Kolose. Nah, adik-adik tahu Kolose adalah sebuah kota yang terletak di Asia Kecil. Tepatnya di sebelah timur Efesus, kota Efesus. Nah, ini Kak Lucy tunjukkan gambarnya ya. Ini petanya. Jadi kalau Lucy dekatkan ya. Nah, disinilah kota Kolose. Dia berada di sebelah timur Efesus. Nah, adik-adik, di kota Kolose ini umat Tuhan dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Epafras. Nah, ini ya Epafras gambarnya. Kita tunjukkan. Nah, ini Epafras. Epafras ini adik-adik, dia membimbing umat Tuhan, tetapi umat di Kolose itu mengalami suatu masalah yang besar. Kira-kira ada yang tahu tidak masalah apa? Ya, mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang sesat,
sehingga membuat mereka bingung adik-adik, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian Epafras ini datang kepada Paulus. Paulus itu adalah rekan sepelayanannya. Paulus saat itu sedang berada di penjara adik-adik. Nah, Epafras datang kepada Paulus ya. Nah, ini gambarnya Paulus. Nah, kemudian Epafras menceritakan kepada Paulus, jemaat di Kolose mengalami masalah. Mereka menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Kemudian Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose adik-adik. Nah, suratnya itu memberi semangat supaya jemaat di Kolose tetap berpegang teguh pada firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian Paulus juga berdoa supaya jemaat di Kolose tetap diberi Tuhan hikmat dan pengetahuan agar mereka dapat berlaku dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mendatangkan berkat bagi sesamanya. Nah, adik-adik, Paulus berdoa dan terus sungguh-sungguh berdoa. Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau Paulus berdoa, kita juga harus rajin seperti Paulus yang sungguh-sungguh berdoa. Kakak mau tanya, tadi pagi siapa yang bangun tidur berdoa? Ayo, jujur. Atau bangun tidur langsung makan roti atau ke kamar mandi, tidak berdoa, lupa berdoa? Nah, adik-adik, sebaiknya kalau kita bangun tidur, sebelum tidur, kita harus berdoa seperti anak ini. Nah, dia ini berdoa adik-adik sebelum tidur supaya Tuhan menjaga sepanjang malam, dan bangun tidur pun dia berdoa berterima kasih pada Tuhan. Atau ada yang waktu makan berdoa enggak? Sebelum makan dan sesudah makan, ayo berdoa. Ada yang berdoa atau tidak? Nah, adik-adik juga harus berdoa seperti anak ini ya. Ini kakak tunjukkan gambarnya. Nah, ini juga dia sebelum makan dia berdoa, meskipun di depannya itu ada ayam goreng yang enak adik-adik ya, tapi dia tetap berdoa ya. Nah, kalau adik-adik berangkat ke sekolah biasanya berdoa atau tidak? Harusnya berdoa, karena supaya Tuhan menuntun perjalanan kita sampai di sekolah dengan selamat, bisa belajar dan kembali ke rumah juga dengan selamat. Seperti anak ini mau ke sekolah, dia belajar, dia berdoa dulu. Nah, adik-adik, kalau berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh, karena arti doa itu apa? Ada yang tahu? Berbicara kepada Tuhan. Nah, yang kakak temui biasanya kalau kita impa tatap muka itu, adik-adik ada yang berdoanya tidak sungguh-sungguh. Artinya masih berbicara dengan teman di kiri dan di kanan. Atau temannya lagi berdoa, kemudian digangguin, terus diajak bercerita. Nah, tidak boleh adik-adik, kita harus berdoa, kita harus lipat tangan, tutup mata, kita harus fokus berdoa kepada Tuhan. Itu sikap doa yang benar. Nah, adik-adik, nah ini ya gambarnya, jadi kita harus selalu berdoa. Ini ketika impa. Nah, ini yang nggak boleh nih membuka matanya nih, harus. Nah, kita harus benar-benar tundukkan kepala, lipat tangan. Ya, bisa ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa kita harus bisa sungguh-sungguh berdoa seperti Paulus. Bahkan kita bisa mendoakan orang lain supaya orang lain juga bisa kita tolong, kita bisa menjadi berkat bagi sesama, dan kita yakin pasti doa kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Firman Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau berdoa buat adik-adik
Kami mohon Tuhan berikan adik-adik kesehatan, kepintaran di dalam pelajarannya di sekolah. Tuhan memberikan mereka semangat belajar sehingga mereka dapat mengerjakan semua ulangan-ulangan dengan baik, bahkan memperoleh hasil yang baik. Tuhan berkati adik-adik sehingga mereka boleh bersyukur untuk segala yang boleh mereka rasakan. Juga kami berdoa buat orang tua dari adik-adik. Tuhan senantiasa memberkati orang tua dari adik-adik ini, baik yang bekerja di kantor ataupun yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan sehingga orang tua dari adik-adik ini dapat menjaga dan membesarkan adik-adik dengan penuh kasih sayang. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja GPIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para majelis, pegawai gereja, dan semua tetangga yang ada di sekitar kami. Kiranya kami boleh saling menolong, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden dan semua para wakilnya yang ada dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya mereka memimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan semua itu dalam kejujuran dan juga dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Tapi sebelumnya adik-adik persembahannya bisa diberikan ke orang tua masing-masing ya. Berdoa persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah memberikan sebagian berkat untuk persembahan. Kiranya Tuhan Kau berkati orang-orang gereja, biarlah orang-orang gereja bisa mengelola dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada pagi hari ini, kita mau nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap pada Tuhan, dan bahkan kami juga bisa mendoakan orang lain, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu berlaku atas kami, baik dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, hari ini IPA sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.